Pak Holik, dalam pelantikan ini kepala dinas yang baru kemarin, 31 Desember kemarin, Bupati Pali menyebut banyak ASN dan sampai TKS yang ikut borong. Nah, mohon tanggapannya. Saya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Bupati karena memang itu leader yang paham dengan fungsi dan tugas sebagai ASN. ASN itu adalah sebagai pelayan publik yang mana menjalankan tugas atau tupoksinya yang diatur oleh undang-undang. Jadi prosedurnya sudah jelas bahwa ASN tidak boleh melakukan menjadi pemborong atau ada proyek lain. Mereka hanya penyelenggara. Dan apalagi Indonesia, Pak Jokowi ini merencanakan bahwa Indonesia bersih, Indonesia harus kuat dan bisa. Tentu saja diawali oleh sebuah kinerja OPD-OPD yang sangat profesional yang mengendahulukan aturan ketimbang kepentingan pribadi. Apakah sikap dari Pakar Lematang sendiri dengan terkait dengan ini statement Bupati tersebut? Tentu saja Pakar Lematang memberi apresiasi setinggi Pak Bupati. Akan kita mendukung sepenuhnya. Apabila memang masih ada bau-bau atau indikasi, mungkin barangkali Pakar Lematang bekerja sama dengan kawan-kawan IMALI, Ikatan Masyarakat Pemuda Pali yang ada di organisasi lain, akan menyampaikan langsung kepada Pak Bupati. Pak Bupati memberikan respon itu karena beliau menginginkan masyarakat Pali ini memberikan tanggapan respon positif untuk pemerintahan Kabupaten Pali ke depan. Dengan adanya statement tersebut, dia membuka ruang kepada kita, termasuk kawan-kawan jurnalis, untuk sama-sama monitor. Kalaupun memang terbukti, kita sampaikan dan ini bisa ditindak secara prosedur, minimal kode etik ASN jika memang terbukti secara fakta ada fakta atau de jure, ini bisa diproses secara hukum. Harapannya dari Pakar Lematang terkait persoalan ini? Saya harapkan kepada Kepala OPD, karena yang berbicara itu adalah leader atau pemimpin kepala daerah yang sah, yang dilahirkan oleh undang-undang. Saya kira itu adalah sebuah statement yang keras secara prosedur, kiranya kepada Kepala OPD untuk dilakukan seperti itu. Dan saya yakin Pak Bupati, apabila dia sudah melakukan demikian, dia akan melakukan tindak tegas nanti. Pasti saya yakin Pak Bupati kalau terdengar ada yang melakukan itu akan dinonaktifkan ataupun diganti dengan pejabat yang layak dan profesional dan loyalitas terhadap pimpinan. Selaku Ketua Pakar Lematang ya? Yo. Ya, tadi aku mengutip bahwa Bendahara berstatement minimnya support perusahaan terhadap kegiatan di Kabupaten Pali. Barangkali ini bagian dari komunikasi. Jadi setiap pengurus itulah lebih baik berkomunikasi dengan, apalagi pemuda-pemuda KNP ini kan pemuda-pemuda pilihan yang ada dari berbagai OKV dan juga ada utusan-utusan partai politik melalui koordinasi kepemudaan. Caranya adalah komunikasi yang baik. Saya kira kedepannya dengan adanya komunikasi yang baik, kawan-kawan perusahaan juga akan lebih intensif. Apalagi ini kan pengurusan baru, barangkali mungkin belum kenal, belum sun dan sebagainya. Yakin saja saya punya keyakinan bahwa perusahaan-perusahaan kita ini apabila memang progresnya jelas, programnya jelas, pasti disupport. Apalagi kita kan dilindungi sebuah undang-undang, diharuskan untuk melakukan CSR terhadap daerah yang dioperasikan atau tempat wilayah kerja perusahaan atau WKP. Nah, ini tadi kan disebut bahwasannya proposal itu dalam bentuk untuk perencanaan pelantikan pengurus KNPI Pali ini. Nah, ini kan hanya ada 2 perusahaan yang bantu. Mohon tanggapannya? Saya kira luar biasa sekali buat perusahaan yang membantu, sangat kita apresiasi. Responsifnya luar biasa. Tapi perusahaan yang belum membantu, saya yakin pada kesempatan lain akan membantu untuk kegiatan ini. Apalagi ini berbentuk seremonial, hanya berbentuk pelantikan. Barangkali ke depan dengan ada kegiatan KNPI yang sifatnya menyentuh sumber daya manusia SDM, misalnya pelatihan dan lain sebagainya, mungkin perusahaan lebih responsif, lebih cepat dan dibantu seperti itu. Tindak lanjuti terkait rencana aksi Pakar Lematang dulu yang akan demo PT Adera. Sampai saat ini kan belum ada tindak lanjut terkait ini tuntutan ini dari Pakar Lematang. Kebetulan kita sudah hubungan komunikasi dengan field manager Pertamina. Pertamina sudah membuat desain untuk membangun beberapa titik, salah satu jembatan dan perbaikan jalan. Kebetulan seiring dengan pembangunan APBD provinsi maupun kabupaten, jalan itu sudah baik dan Pertamina sudah melakukan upaya-upaya CSR. Namun kita tetap monitor dan tetap kita pantau sejauh ini. Kalaupun memang nanti belum terlalu responnya, maka kita akan melakukan komunikasi kembali. Sejauh ini progresnya perencanaan mereka seperti apa ini? Sejauh kita pantau, kita lihat sudah mulai
melakukan CSR dan pendataan untuk pembangunan di daerah kita. Salah satu jembatan yang kita tuntut batal itu jembatan Desa Raja ke Curug. Nah, itu sudah dianggarkan oleh SKK Migas mereka, sudah di ACC, hanya sekarang tahap negosiasi mengambil pembebasan tanah ataupun melalui jalur yang lama dengan menutup jalan akses. Dalam waktu dekat kita akan komunikasikan lagi dengan Pertamina Adira. Jembatan itu kan jadi krusial ya. Ada beberapa warga yang konfirmasi ke aku. Rencananya kapan kira-kira itu dari pihak Adiranya akan melaksanakan? Sebenarnya saat ini sudah mulai melakukan pendekatan terhadap pemilik tanah, hanya harganya masih tinggi dan ini mungkin lagi diusulkan ke pihak manajemen lebih tinggi. Kita pantau terus. Kebetulan field manajernya sangat bangun komunikasi baik dengan Pakar Lematang. Jadi Pakar Lematang ini sangat fleksibel, artinya kita menuntut sesuatu itu mensuarakan. Kita demo itu kan mensuarakan. Ketika yang kita sampaikan didengar dan diakomodasi, kita tetap memantau prosedur-prosedur atau proses-proses yang dilakukan, mekanisme SOP sesuai dengan prosedur perusahaan dan undang-undang yang berlaku. Baik teman-teman, sahabat AKA dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.